Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Rahmat Kawaneli dari dengan NIM 2100036028 dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan anti korupsi. Apa itu korupsi? Secara yuridis, UU Nomor 31 Tahun 1999, JO UU Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Bentuk-bentuk dan contoh korupsi. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999, JO dan UU Nomor 20 Tahun 2001. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. 1. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan dapat merugikan keuangan negara. Contohnya, misalnya, mobil dinas yang disediakan atau diperuntukkan untuk kepentingan negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini termasuk penyalahgunaan wewenang negara dan dapat merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. Ini biasanya dilakukan dengan memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan penyuap, pejabat, petinggi negara, masyarakat, dan lain sebagainya. Contoh kasus suap yang paling sering kita temui adalah para pelanggar lalu lintas memberikan sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. 3. Penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan penggelapan uang atau dokumen negara lainnya untuk keuntungan pribadi. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekeliling kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang dapat direkayasa oleh oknum pelaku. 4. Pemerasan. Pemerasan merupakan pihak yang menggunakan kekuasaan untuk memaksakan orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Contohnya adalah pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat pada masyarakat sebagai tarif dokumen tertentu. Padahal seharusnya pengurus dokumen ini adalah gratis atau tidak dipungut biaya. 5. Perbuatan curang, sehingga segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Contohnya, sebagai contoh pemborong proyek pembangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, atau toko bangunan. Benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Contohnya, misalnya meskipun dilakukan tender dalam proyek pegawai negeri, ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya.
7. Gratifikasi. Tindakan pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat, bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan berupa tiket perjalanan gratis, paket liburan, parsel hari raya, dan sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindakan pidana korupsi, agar Anda lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. 3 penyebab korupsi. Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi ini meliputi grades, keserakahan, opportunity, kesempatan, needs, kebutuhan. Pendapat lain korupsi dapat terjadi karena terpaksa by needs, memaksa by grades, dipaksa by system. Disiplin, jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindak korupsi. Semakin kritis terhadap masalah korupsi dan penambahan motivasi untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi. Thank you. Pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah, persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernafas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua, justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan pembinaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya.
sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.